Apa korelasi bahwa Allah sudah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan dengan hadis bahwa silaturahmi dapat menambah rezeki dan umur dan doa dapat merubah takdir? Jadi dalam hadis la yaruddu qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak qada kecuali apa? Doa, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya takdir itu bisa berubah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Kata Allah, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, dan di sini ada ummul kitab, ada Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, takdir yang tidak pernah berubah yang di Lauhil Mahfuz. Adapun takdir yang dicatat oleh malaikat, ini bisa mengalami perubahan. Ya, dan proses perubahan itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Malaikat tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Yang tahu isi Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, waktu misalnya si Paijo, ada orang sih namanya Paijo, saya takut dia tersinggung. Enggak ada kan? Kalau saya bilang Agus mungkin ada, tapi kalau Paijo mungkin enggak ada. Si Paijo ini waktu dalam kandungan, dalam hadis disebutkan, fayursalu ilaihi malak, diutuskanlah malaikat kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencatat takdir si Paijo yang masih dalam janin. Bikadri rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakir am sa'id. Suruh catat rizkinya berapa, ajalnya berapa, amalnya bagaimana, bahagia atau sengsara. Kalaulah malaikat catat si Paijo ini tinggal di Denpasar, umurnya 62 tahun, tewas habis 62 tahun. Kemudian rezeki dia dari lahir sampai meninggal taruhlah 1 M, cukup untuk dia hidup selama dari sampai meninggal dunia. Benar, ini catatan malaikat. Malaikat catat nih, tidak berubah. Tahu-tahu kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Ternyata si Paijo ini pada umur 25 tahun dia suka nyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya, dia telepon kakaknya, dia beri hadiah kepada bibinya, dia kunjungi tantenya, dia sering beri hadiah kepada ponakan-ponakannya. Sering nyambung silaturahmi, sering telepon saudaranya. Ya. Akhirnya Allah bilang malaikat itu ganti tuh. 63 ganti 100. 62 jadi berapa? 100 tahun. Kebanyakan kali. Tambah ya, enggak, 80 aja. 62 jadi berapa? 80 tahun. Kenapa? Nyambung silaturahmi. Itu 1 M ganti jadi 40 M. Kenapa? Dia suka nyambung apa? Silaturahmi. Jadi, proses perubahan. Tadinya malaikat catat 1 M dirubah jadi 40 M. Tadinya umur 62 jadi 80 tahun. Ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di takdir dicatat apa? Malaikat, dan malaikat tidak tahu isi takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Paham maksudnya? Makanya antum kalau ingin banyak rezeki, ya antum nggak tahu takdir antum seperti apa. Ingin banyak rezeki, antum tempuh 2 cara. Cara pertama, bekerja. Kalau dapat rezeki, cara kedua, tempuh cara-cara yang syar'i yang di luar nalar kita. Contohnya seperti apa? Seperti nyambung silaturahmi. Saya ketemu dengan satu orang waktu di Melbourne, di Australia. Ada orang umur 83 tahun, ikut pengajian terus sehat. Saya ingin tahu rahasianya apa. Saya bilang, Pak, Bapak ini Masya Allah umurnya panjang. Berapa umurnya? 83 tahun. Apa rahasianya, Pak? Kata dia, Ustadz orang kedua yang tanya. Yang pertama orang Perancis atau orang mana? Ustadz orang kedua. Rahasianya Ustadz harus makan sedikit. Wah, saya susah kalau begitu. Saya tanya lagi, ada orang umur 70 tahun masih kelihatan seperti 55 tahun. Keluarga saya tanya, gimana Om bisa ini? Om membahagiakan kedua orang tua Om. Waktu itu Om pernah tanya sama ibu mau apa? Apa cita-cita ibu? Kata ibunya, saya ingin naik haji. Langsung Om daftarkan. Bapaknya juga bilang, Bapak juga mau? Ya sudah, saya daftarkan dua-duanya. Mereka di luar haji. Alhamdulillah sekarang Om sehat, rezeki lancar. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kalau Anda menyambung silaturahmi, insya Allah rezeki Anda lancar, umur juga apa? Panjang. Maka saya sering sampaikan, ya, lihat orang-orang Arab itu umurnya panjang-panjang. Banyak orang Arab umurnya 80, 80, 90. Saya ketemu orang seperti itu. Ada yang umurnya 100, ada yang 100 lebih, ya. Luar biasa. Saya punya teman waktu datang ke Indonesia dari Madinah. Saya tanya sama dia, "Kamu berapa bersaudara?" Kata dia, "Kami 50 bersaudara." 50 bersaudara. Bapak saya mungkin umurnya 100 tahun, saya masih punya adik umur 6 bulan. Luar biasa. Masih punya adik berapa? 6 bulan. Kalau antum kayaknya nggak mungkin. Mungkin, tapi susah sekali ya. Saya tanya, kamu anaknya berapa? Kata dia, Firanda. Kau tanya sekarang apa tahun depan?
Saya bilang apa bedanya? Kalau sekarang anak saya 10, kalau tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 hamil semua. Jadi kalau orang nyambung silaturahim, insya Allah Pak, umur panjang, dijauhkan dari penyakit dan macam-macamnya. Jadi seorang mungkin dia ingin kerja, pagi-pagi ditelepon ibunya, gimana kabarnya Bu, gimana sehat atau Bu, ibunya iya saya doakan nak. Akhirnya dia pergi. Harusnya dia hari itu ditakdirkan nabrak truk. Gara-gara dia telepon ibunya nggak jadi, dia tabrak pohon pisang nggak jadi mati. Kenapa? Allah panjangkan apa? Jadi kita cari rezeki dari sebab-sebab yang materi, real, kerja, buka inilah, buka anulah, tapi juga ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, yaitu berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi, telepon tante, telepon bibi, kasih hadiah kepada mereka. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, orang yang memberikan harta kepada kerabatnya padahal dia cinta kepada harta tersebut. Silaturahmi butuh apa? Butuh pengorbanan. Saya sering silaturahmi, Ustaz, apa? WhatsApp saja gratis. Yang paling saya pernah dengar cerita paling lucu ya, waktu kemarin masih mudik-mudik. Kata dia, Ustaz, ada orang dia tidak iktikaf Ustaz karena ingin silaturahim. Jadi iktikaf mudik pulang ke kampung. Sebagian orang waktu mudik dia bawa kaleng regal, apa namanya, kongguan. Roti apa? Kongguan. Nanti dia sampai ke rumah orang tuanya dikasih beras 2 karung. Jadi modal kongguan pulang bawa apa? 2 karung. Ini ngerampok orang tuanya. Antum dikasih beras ambil, tapi kasih duit juga sama orang tua, jangan pelit. Orang tua sudah nunggu-nunggu malah ngambil apa? Modal kongguan, ambil apa namanya? Beras 2 karung. Ada orang seperti itu. Jadi intinya antum tidak tahu takdir antum. Gampangannya, antum kalau ingin gampangannya kalau saya tafsirkan hadis Nabi seperti barang siapa ingin rezekinya panjang, rezekinya banyak, umurnya panjang, maka sambung silaturahmi. Sama seperti saya bilang, barang siapa yang ingin kenyang ya makan. Ini sebab yang zahir, ingin kenyang ya apa? Makan. Kalau enggak makan ya enggak kenyang. Nanti kalau ingin rezeki lancar ada sebabnya, sebabnya cari rezeki, sebabnya nyambung apa? Silaturahim. Bukan berarti kalau Anda makan takdir berubah, tidak. Itu sudah ditakdirkan, Anda makan sudah ditakdirkan. Paham?